Halo semua, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini. Kembali saya hadir dengan topik tentang membaca kritis. Topik yang saya sajikan kali ini adalah bagaimana kita mencermati suatu bacaan atau suatu media, baik itu berupa teks atau berupa gambar atau video, secara kritis. Sehingga kita tidak mudah terbujuk atau terprovokasi oleh isi dari media atau teks itu. Nah, saya akan mengungkapkan beberapa tips singkat yang langsung bisa dipraktekkan sehingga kita bisa membaca secara lebih kritis. Kita tidak menelan mentah-mentah begitu saja. Mari kita simak sajian saya. Nah, inilah topik kita kali ini, membaca kritis, giat untuk tidak mudah terprovokasi. Nah, konten ini saya buat bukan hanya untuk para murid atau mahasiswa yang sedang eh, mengambil mata kuliah reading comprehension atau membaca, namun juga untuk para guru atau dosen yang mungkin sedang mengajar bahasa Inggris, utamanya kemampuan membaca. Jadi pada satu tahap di pengajaran itu kita harus melatih para murid untuk bisa membaca secara kritis. Sekali lagi, tidak menelan mentah-mentah apapun yang disajikan oleh teks itu atau media itu. Jadi membaca kritis adalah tidak menerima begitu saja isi suatu bacaan atau suatu media. Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memeriksa kredibilitas. Kredibilitas itu maksudnya eh, kebenaran ya dari sebuah artikel atau sebuah media. Yang terutama di zaman digital ini, di mana kita banyak sekali disajikan konten-konten di media, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di blog dan sebagainya. Kalau kita tidak kritis, maka kita akan mudah merasa emosional, mudah merasa marah, mudah merasa sedih, mudah merasa cemas, karena kita tidak berpikir kritis. Nah, eh, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah eh, kita akan menganalisis judulnya. Kita akan mencermati teks itu mulai dari judulnya dulu. Jadi yang pertama adalah tentunya kita akan membaca keseluruhan teks, membaca judulnya, kemudian membaca keseluruhan teks tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dulu untuk me, mendapatkan idenya secara keseluruhan. Kemudian kita uh, mulai mengkritisi judulnya dulu. Apa benar judulnya itu masuk akal? Ya, misalnya ada teks yang judulnya adalah karyawan ini mendapat ratusan juta dalam semalam hanya dengan bekal laptop. Nah, apa iya? Apa masuk akal ya? Hanya dengan bekal laptop bisa dapat ratusan juta dalam waktu semalam. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa mengkritisi apakah benar judulnya. Ya, apakah itu bukan cuma cari sensasi aja, ya. Uh, Kemudian mungkin ada judul yang bunyinya robot memicu PHK massal di pabrik sepatu X. Wah, pabrik ini memicu atau melakukan PHK massal. Apa benar? Semassal apa sih PHK-nya? Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita sebenarnya sudah mulai mengaktifkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Pertanyaan berikutnya, apakah sesuai dengan isinya? Jadi begitu kita membaca judul, kita akan melihat ke isinya, apakah benar isinya itu sesuai dengan judul. Ya, jangan-jangan judulnya sensasional, heboh, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan isinya. Misalnya kalau kita kembali pada contoh yang kedua tadi, robot memicu PHK massal di pabrik sepatu X. Setelah kita baca isinya, ternyata PHK-nya cuma 10 orang dari ribuan karyawan. Itu pun hanya ada di bagian tertentu. Ya kalau cuma 10 orang tidak bisa dikatakan massal, ya kan? Jadi ternyata judulnya tidak selaras dengan isinya. Judulnya terkesan heboh, sensasional, menggunakan kata PHK massal, tapi ternyata setelah kita baca isinya, ya cuma 10 orang yang di PHK. Ya bukan massal, kalau cuma 10 orang dari ribuan karyawan, ya kan? Nah, seperti itulah kita mengkritisi judulnya.
Oke, itu mulai dari judul. Kemudian kita akan bergerak ke keakuratan informasi. Kita intinya ingin mengecek seberapa akurat informasinya yang disajikan, seberapa benar informasi yang disajikan. Yang pertama, apakah infonya berasal dari sumber data yang dapat dipercaya. Ya, jadi kita harus cermat melihat kalau ada satu berita tertentu, kita harus cermat melihat ini sumbernya dari mana. Misalnya ada satu bacaan yang mengatakan daging tokek, ya, atau tokek ya, tekek itu ya dalam bahasa Jawa, daging tokek bisa menyembuhkan kanker stadium lanjut. Wah, apa benar seperti itu? Ini sumbernya dari mana? Bagaimana si penulis ini bisa mengatakan daging tekek bisa menyembuhkan kanker stadium lanjut? Ini sumbernya dari mana? Kita harus cari sumbernya, dan sumber itu pun harus dari sebuah penelitian yang berskala besar dan dari sebuah lembaga kesehatan yang memang terpercaya, yang memang bonafit. Nggak bisa kalau cuma ternyata berdasarkan pengalaman satu dua orang saja, itu kurang meyakinkan. Ya kan? Jadi kita harus bisa melihat eh, mana sumber-sumber yang dikutip oleh sang penulis untuk mendukung kebenaran atau kredibilitas dari informasi yang dia sajikan. Nah, ada yang banyak artikel yang mengatakan menurut sumber tertentu bla bla bla. Nah, sumber tertentu ini kalau kita mau kritisi lebih lanjut, itu sumbernya apa? Kalau cuma mengatakan sumber tertentu itu ya gampang sekali, bukan? Tapi kan eh, kalau kita kritis, kita tidak puas dengan hanya klaim sumber tertentu. Nah, sumber tertentunya itu apa? Kalau dalam hal ini ya sumber tertentu itu harus badan kesehatan. Badan kesehatannya di mana? Apakah itu berdasarkan penelitian? Penelitiannya se sevalid apa dan sebagainya ya. Jadi kita bisa mengkritisi informasinya dengan menanyakan sumber datanya di mana ya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah sumber yang dicantumkan adalah sumber yang memang terpercaya? Kembali kepada klaim tentang daging tokek tadi, setelah kita lihat ternyata sumbernya hanya dari sebuah blog yang eh, blognya namanya hidupsehat.com. Ya, ini mah bukan sumber terpercaya. Kalau blog kan semua orang bisa menulis di situ ya. Dan itu kadang-kadang tidak didukung oleh sebuah penelitian yang memang sahih dan meyakinkan ya. Jangan-jangan cuma pengalaman beberapa orang saja yang makan daging tekek kemudian sembuh. Tapi kan tidak bisa seperti itu untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa daging tekek itu menyembuhkan kanker ya. Oke, jadi uh, kita harus meneliti sumber apa yang disebutkan dan apakah sumber itu memang terpercaya. Ya. Yang ketiga, apakah asumsi yang diungkapkan di teks itu memang akurat atau sesuai dengan fakta. Banyak kalimat-kalimat yang disajikan di teks itu kalau kita tidak cermat, itu sebenarnya salah. Sebenarnya asumsinya tidak benar atau tidak akurat. Ya. Tahu asumsi ya, asumsi adalah dugaan yang tidak perlu dibuktikan. Jadi sudah diterima begitu saja. Nah, misalkan ada kalimat di teks itu, popularitas kelezatan daging babi di daerah X mengundang banyak wisatawan. Nah, kita harus hati-hati. Kita kemudian berpikir kritis. Sebentar, daerah X itu adalah daerah yang uh, mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Bagaimana mungkin daging babi bisa populer di kalangan Muslim? Nggak mungkin, ini pasti salah ini. Ya, jadi eh, klaim bahwa daging babi itu populer di daerah X, padahal kita tahu bahwa daerah X itu adalah mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim, ya kita patut mempertanyakan kebenaran atau keakuratan dari kalimat itu. Jadi jangan mudah percaya. Ya, jadi kita harus benar-benar cermat, benar-benar kritis terhadap kalimat-kalimat yang dilontarkan di sebuah teks. Ya. Oke, itu tentang keakuratan informasi. Kemudian saya lanjutkan dengan visualnya. Nah, banyak media yang disajikan ke hadapan kita itu
disertai dengan visual, disertai dengan foto, bagan, diagram, tabel, dan sebagainya. Nah, kita harus melihat apakah foto atau gambar atau bagan yang disertakan memang akurat, memang tepat, dan mewakili isinya. Katakan misalnya ada berita pasien-pasien tak mampu diusir dari sebuah rumah sakit swasta eh, karena tidak bisa membayar uang muka misalnya. Beritanya seperti itu. Kemudian kita lihat fotonya adalah foto gedung rumah sakit itu difoto dari luar. Nah, kita mesti kritis ini. Loh kok fotonya kok cuma gitu? Sebenarnya fotonya harus yang kalau memang fotonya ingin lebih meyakinkan, maka fotonya adalah foto beberapa orang pasien atau banyak pasien yang tidak mampu yang kemudian marah-marah atau terlantar di halaman rumah sakit karena mereka diusir dari rumah sakit itu karena nggak mampu bayar biaya. Mestinya fotonya seperti itu dan bukan cuma foto gedung rumah sakit itu diambil dari luar, ya kan? Kalau kita kritis, kita bahkan bisa mencermati fotonya. Hati-hati juga kalau misalnya ada berita kecelakaan yang dilaporkan kemarin. Nah, ternyata fotonya itu adalah foto kecelakaan tahun lalu. Ya, nah, jadi itu kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak kritis, kita bisa terhanyut oleh berita itu. Wah, parah sekali kecelakaannya. Padahal foto yang parah itu adalah foto kecelakaan tahun lalu, bukan foto kecelakaan kemarin. Ya. Nah, begitulah kita menganalisis visual dari sebuah teks. Ya. Oke, nah jadi setelah kita mengkritisi beberapa elemen dari teks tadi, oh ya masih ada satu lagi, maaf masih ada satu lagi, yaitu nada tulisan. Kalau kita cermat, kita bisa merasakan si penulis ini eh, sedang menyerang atau sedang mengkritisi secara tajam atau sedang melontarkan kritikan pedas terhadap satu pihak atau mungkin sedang menyindir-nyindir satu pihak tertentu. Ya, jadi kita juga bisa melihat nada tulisannya. Kita bisa merasakan penulis ini netral atau penulis ini kayaknya tidak senang terhadap calon presiden yang ini misalnya. Karena tulisannya bernada menyerang kebijakan-kebijakannya, menyerang langkah-langkahnya, ya bahkan juga memakai kata-kata yang terkesan kurang etis dan sebagainya. Ya. Jadi yang pertama kita bisa melihat apakah nada tulisan itu terkesan membela satu pihak dan menyerang pihak lainnya. Yang kedua, apakah fakta atau data yang diberikan itu seimbang? Artinya seimbang adalah berasal dari kedua belah pihak. Misalnya saya berikan contoh di Malang ini, di kota saya, sedang ramai tentang uh, jalan satu arah. Jadi pemerintah setempat mengemukakan kebijakan jalan satu arah. Yang saya baca di berbagai media, mulai dari Twitter sampai berita-berita di media setempat, itu adalah keluhan para pengguna jalan, keluhan para pemilik usaha di sepanjang jalan yang dikenakan aturan itu. Isinya cuma dari satu pihak saja, yaitu dari pihak rakyatnya, dari pihak pengguna jalan, ya. Tapi tidak ada isi yang dari pemerintah sendiri, ya. Jadi tidak balance, dalam bahasa Inggrisnya tidak balance atau tidak imbang. Yang dikemukakan kepada pembaca adalah keluhan bahkan juga maki-makian dari pengguna jalan, dari warga Malang. Tapi tidak ada satupun yang menyitir pendapat dari pemerintah setempat. Jadi tidak imbang beritanya. Kalau kita baca itu, kita akan cenderung merasa emosional karena kita merasa dirugikan. Karena kita sebagai sesama penduduk merasa dirugikan. Karena kita membaca komentar-komentar yang nadanya mengeluh, mencaci maki pemerintah setempat. Kita tidak diizinkan atau kita tidak diberi kesempatan untuk membaca pendapat dari pembuat kebijakan. Nah, itu membuatnya menjadi tidak imbang. Ya, harus hati-hati di sini. Ya, kalau Anda seorang yang pembaca kritis, maka Anda harus mempertanyakan, oke, ini dari pendapatnya pengguna jalan, dari pendapatnya publik, tapi apakah juga ada pendapat dari pemerintah setempat? Barangkali mereka punya
alasan tertentu untuk menerapkan kebijakan satu arah itu, ya kan? Kalau kita bisa membaca kedua belah pihak, kita akan merasa lebih eh, tidak cepat bersikap emosional karena kita tahu kita sudah mendengarkan dari kedua belah pihak. Oke. Nah, saya lanjutkan dengan meringkas semuanya tadi. Jadi kalau kita sudah meringkas mulai dari judul sampai pada nada tulisannya, itu kita bisa bikin tabel seperti ini. Yang pertama adalah aspek yang dikritisi. Ini di bawahnya adalah judul dan isi, keakuratan informasi dan sumber data, foto dan bagan yang menyertai, dan nada tulisan. Kemudian pada kolom di sebelah kanannya adalah komentar. Kita menuliskan komentar yang atau pendapat yang kita dapatkan setelah kita membaca teks itu. Misalnya, setelah mencermati judul dan isinya, komentar kita adalah judulnya tidak sesuai dengan isi, atau judulnya terkesan sensasional. Ya. Tidak lanjutnya apa? Nah, kita bisa menyarankan judul yang lebih sesuai. Ya. Keakuratan informasi dan sumber data. Setelah kita mencermati aspek ini, maka komentar kita adalah informasinya akurat dan sumber datanya cukup kredibel dan terkini. Oke, jadi itu bagus ya. Foto atau bagan yang menyertai. Fotonya ternyata diambil dari tempat lain. Setelah kita kritisi, ternyata fotonya diambil dari tempat lain, bukan dari lokasi yang diberitakan. Tentunya tidak ada. Dan lanjutnya adalah menyarankan foto yang sesuai tentunya. Kita sampai pada nada tulisan. Setelah kita mencermati nadanya, kita punya pendapat bahwa wah, tulisan itu terkesan membela salah satu pihak, ya, kurang pernyataan atau berita dari pihak satunya, jadi tidak imbang. Ya. Dan selanjutnya adalah tentunya menyarankan perbaikan dalam keseimbangan informasi. Oke, jadi demikianlah tips singkat yang bisa saya berikan untuk membaca secara kritis, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.